Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'a hudahu wa walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna ta'wil, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bapak-bapak jamaah salat maghrib Jamaah Masjid Al-Ikhlas, rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah para jamaah ya, malam hari ini ya, kita akan membahas tentang sholat sunnah rawatib ya Pak. Dan ini sebenarnya sudah familiar bagi kita ya. Ada istilah qobliyah, ada istilah ba'diyah. Qobliyah itu sebelum, ba'diyah itu sesudah. Jadi kalau ada pengumuman sesudah ba'da isya itu salah ya Pak. Karena sesudah dan ba'da itu maknanya sama kan, seperti itu. Atau sama seperti malam Lailatul Qadar, sudah malam dikasih Lailah, semacam itu. Nah, para jamaah ya, kajiannya dimulai dari definisi sunnah rawatib ya Pak. Kenapa disebut sunnah rawatib? Jadi kata rawatib itu jamak mufradnya rotibah para jamaah. Ya. Nah ini diungkap dalam kitab Syarhur Raudhah. Ya. Rotibah itu kalau bahasa kontemporer gaji Pak. Ya seperti itu. Kalau bayaran kerja ujroh. Nah, apa bedanya rotibah dengan atau rotib dengan ujroh? Kalau rotib itu netep Pak, seperti itu. Mau kerja nggak kerja dapatnya segitu. Nah, itu disebut rotib, gaji. Seperti itu. Tapi kalau ujroh, ya, upah, ya, itu nggak kerja ya nggak dapat, kerja dapat. Itu namanya ujroh. Makanya kemudian disebut rawatib karena tetap tidak berubah. Ya, sama imam yang nggak diganti-ganti disebut imam rawatib. Gitu, seperti itu Pak. Nah, sholat qobliyah, ya, sholat ba'diyah ini sholat sunnah. Ya, disebut rawatib karena mengikuti sholat fardu yang rawatib rutin dilaksanakan. Makanya disebut sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah sebelum sholat fardu atau sesudah sholat fardu. Yang dilaksanakan terus menerus, netep nggak berubah-ubah tuh para jamaah. Ya. Nah, dan juga tidak bisa berdiri sendiri, harus ada sholat fardunya. Seperti itu. Makanya ya tidak menjadi sunnah bagi orang yang tidak sholat fardu. Seperti itu. Dan tidak menjadi sunnah pula bagi orang yang sholatnya dikumpulkan di jamak.
Sebab apa? Sebab sholat sunnah rawatib itu ada pada sholat yang mengikuti sholat fardu secara sendiri. Definisi ini salah satu sumbernya adalah hadis Bukhari Muslim ya para jamaah dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar ini Abdullah namanya, putranya Umar bin Khattab. Saudaranya Hafsah. Yang mana Hafsah ini istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga karena saudaranya Hafsah tahu banyak tentang Rasul. Di antaranya tahu banyak tentang sholat sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik melihat langsung ataupun diceritakan sama saudaranya Hafsah. Ya. Maka kemudian beliau menyatakan hafiztu, aku hafal. Hafal ini menunjukkan bahwa dilakukan terus menerus. Min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaatin. 10 rakaat salat sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian 10 rakaat itu disebut rawatib. Karena tidak pernah ditinggalkan Rasulullah. Apa 10 rakaat itu? Rakaat ini qabla zuhri, ya, 2 rakaat sebelum zuhur. Qobliyah zuhur, Pak. 2 rakaat. Wa rakaat ini ba'daha. 2 rakaat setelah zuhur, ba'diyah zuhur. Wa rakaat ini ba'dal maghrib fi baitih. 2 rakaat setelah maghrib dilakukan di rumah. Ya, sehingga kemudian sholat rawatib itu asal masih masuk waktunya yang ba'diyah ya Pak, itu masih boleh dilaksanakan. Jadi misalnya habis kajian ternyata belum isya dan belum sholat rawatib, sholat 2 rakaat sebelum isya boleh. Seperti itu. Wa raka'ataini ba'dal isya'i fi baiti. 2 rakaat setelah sholat isya di rumahnya, pulang dulu. Serta wa raka'ataini qoblas subah ya. 2 rakaat sebelum sholat subuh yang terkenal dengan istilah sholat sunnah fajar ya Pak. Seperti itu. Karena sholat sunnah fajar itu disebut sholat sunnah fajar kalau fajarnya sudah muncul. Jadi sudah azan subuh. Dan sholat setelah azan subuh, sebelum subuh dilaksanakan, itu jumhur ulama mengatakan haram melebihi 2 rakaat. Saya ulang ya. Para jamaah. Kalau sudah azan subuh ya Pak, sebelum sholat fardu subuh, maka sholat sunnahnya menurut jumhur ulama haram melebihi 2 rakaat. Seperti itu dengan 2 dalil Pak. Dua-duanya sahih. Ya, satu riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatnya tidak pernah melebihi 2 rakaat. Yang kedua, Rasul ngomong kepada sahabat yang hadir, liyuballigh syahidukum ghaibakum. Yang hadir kasih tahu ya sama yang tidak hadir. Ya, la sholata ya, ba'da tulu'il fajri illa raka'ataini khafifatain. Tidak boleh sholat ya, setelah azan subuh, sholat sunnah, ya, kecuali 2 rakaat. Jadi lebih dari 2 rakaat hukumnya apa? Haram ya para jamaah. Nah kadang problemnya semangat yang berlebih Pak. Sehingga sholat, salam, sholat lagi. Kebetulan antara azan dan qomatnya panjang.
Nah, di situ pentingnya ilmu para jamaah. Ya, kayak saya pernah ditanya, Pak, ini sedikit cerita ya, agak bahwa niat baik saja tuh tidak cukup. Ada orang nanya, Pak, ke saya, Ustadz, saya punya adik perempuan, ya, seperti itu, sudah almarhumah, sudah wafat. Dia sebelum wafat, suaminya juga sudah wafat duluan, nggak punya anak. Sebelum wafat, dia wasiat ke kita, saudara-saudaranya. Apa wasiatnya? Ini rumah yang saya tempati, kalau saya wafat tolong dijadikan rumah tahfidz. Kan bagus ya Pak? Mulia. Terus ini mau dilaksanakan. Karena kebetulan lagi membahas bab masalah harta. Terus saya jawab, ibu-ibu, Pak, Bu, haram dijadikan rumah tahfidz. Kaget, Pak. Kok masa niat baik dihukumi haram? Semacam itu. Kenapa bisa haram? Saya bilang, wasiat itu tidak boleh melebihi sepertiga, sisanya nggak halal. Ya. Kalau ada yang sebelumnya saya tanya dulu, hartanya cuman rumah itu apa ada lagi nggak? Dijawab nggak ada lagi, tinggal rumah itu. Nah, maka saya bilang sebaiknya dijual rumahnya, terus dibagi ke ahli waris sesuai syariah. Baru sepertiganya buat wakaf rumah tahfidz. Seperti itu untuk memenuhi wasiatnya. Nah, nanti kalau misalkan saudara-saudaranya mau sodako, ya silahkan sodako atas nama saudaranya, Pak. Kalau misalkan buat adiknya, ya silahkan tinggal di atas namakan adiknya. Tapi perhatikan kebutuhan keluarganya. Ya, jangan sampai kemudian para jamaah keluarganya butuh, terus kemudian apa? Buat yang sifatnya sunnah para jamaah. Seperti itu. Maka ketika beberapa sahabat menginfakkan hartanya itu, ditanya sama Rasul, ma'abqaita li ahlik. Keluarganya sudah dipersiapkan belum? Karena kebutuhan keluarga wajib. Ya, jangan sampai gara-gara amal sunnah wajibnya ditinggalkan. Kurang lebih seperti itu para jamaah. Sehingga kemudian amal itu tidak cukup para jamaah, hanya dilandasi dengan semangat. Ya, Pak, bisa salah kaprah. Salah satunya sholat habis azan subuh melebihi 2 rakaat. Dan itu kadang banyak para jamaah. Seperti sholat tahiyatul masjid. Kalau sebelum masuk waktu subuh boleh. Seperti itu. Tapi kalau sudah azan subuh tidak boleh melebihi 2 rakaat. Jadi ibadahnya yang lain para jamaah nunggunya. Bisa doa, bisa baca Quran, bisa macam-macam. Tapi sholatnya cuman 2 rakaat. Ya. Ini kayaknya pernah dibahas di sini ya. Seperti itu. Baik. Nah, selanjutnya baru kita bahas sholat sunnah rawatib para jamaah dari sisi hukum ya. Jumhur ulama Pak mengatakan sholat sunnah rawatib ini walaupun dalam kondisi safar sunnah. Walaupun dalam kondisi safar sunnah. Apalagi lagi mukim. Lagi enggak kondisi safar. Dan yang ninggalin sholat sunnah rawatib makruh. Makruh itu tidak berdosa. Ya. Tapi ya sebaiknya sih jangan ditinggalkan.
Seperti itu. Berarti untuk menunjukkan sholat sunnah rawatib itu sunnah muakkad. Biasanya sumbernya tidak ditinggalin Rasul. Biasanya semacam itu. Sehingga kalau Rasul tidak meninggalkan, ya kitanya makruh meninggalkan, cuman boleh. Kayak sholat sunnah witir para jamaah. Witir itu kan sampai wanti-wanti ya Pak. Rasul agar kita berwitir sebelum tidur. Takutnya bangun-bangunnya sudah repot Pak. Bangun tidur udah menjelang subuh, belum ke kamar mandi, tiba-tiba subuh. Jadi amannya sebelum tidur. Dan sudah pernah dibahas di bab sholat witir. Seperti itu. Nah itu hukum makruh tuh para jamaah. Nah ini dalilnya ya Pak. Hadis riwayat Abdullah bin Syakik pernah nanya ke istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha tentang sholat rawatibnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Rasul. Dijawab sama Aisyah ya, tahu bahwa Rasulullah itu sholat di rumahnya 4 rakaat, berarti nambah kan ya? Kalau tadi 2 sekarang 4 ya Pak. 4 rakaat sebelum zuhur. Kalau di mazhab Abu Hanifah 1 kali salam. Kalau jumhur 2 kali salam. Tapi biar mazhab Abu Hanifah atau mazhab jumhur ya para jamaah. Kalau kita mau 1 kali salam boleh. 2 kali salam boleh. Cara pandangnya cuman istimewa. Seperti itu. Nah, sehingga kemudian kalau ternyata dilaksanakan 4 rakaat ngikutin jumhur 1 kali salam, tidak masalah. Yang penting nggak ada tasyahud awalnya. Itu yang bedain sholat fardu dengan sholat sunnah. Tapi versi jumhur afdolnya 2-2. Kenapa afdolnya 2-2 para jamaah? Karena sifat dasar sholat sunnah itu 2 rakaat. Sebagaimana sabda Rasul di sholat malam, sholatul laili masna masna. Sehingga sholat witir pun ya, menurut jumhur itu yang afdol 2 rakaat terus 1 rakaat. 3-3-nya disebut witir. Seperti itu para jamaah. Bukan langsung 3. Walaupun langsung 3 pernah dilakukan Rasul. Tapi tidak sering dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5 langsung pernah. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bahwa sholat sunnah itu langsung boleh, Pak. Seperti itu. Tapi sifat dasarnya 2. Rasul melaksanakan sholat malam 4 rakaat langsung pernah juga. Seperti itu. Sehingga kemudian kalau sholat sunnah itu langsung boleh, 2 boleh. Tetapi kalau langsung tidak ada tasyahud awalnya. Sebab dalam hadis yang ada tasyahud awalnya di tiap 2 rakaat itu sholat fardu. Seperti itu. Nah, terus sholat jadi imam sholat duhur ya. Kemudian pulang para jamaah. Rasul sholat 2 rakaat ya Pak. Rasul sholat 2 rakaat. Jadi 2 rakaat setelah zuhur seperti itu. Dan pernah dalam hadis sahih itu Pak, kedatangan tamu pas pulang dari Bani Abdul Qais. Ya, seperti itu. Apa yang dilakukan Rasul? Nerima tamunya. Menunda sholatnya. Kenapa? Karena sholat rawatib sunnah. Ngormati tamu wajib. Ya, sama kayak puasa itu para jamaah. Ya, kemudian ada yang ngajak makan-makan.
Lagi puasa ya dibatalin, Pak. Tapi sayang puasa Senin, ya minggu depan ada Senin lagi. Ya, seperti itu. Kenapa? Biar pergaulannya baik. Ya, idkhalus surur ala qalbil mu'min. Menyenangkan saudara sesama mukmin. Seperti itu. Jangan kemudian yang lainnya makan, kemudian kita misah, Pak. Atau di situ tapi cuma ngeliatin. Semacam itu. Itu ajaran sunnah Rasulullah. Ngajarin kemudahan dalam beribadah. Tidak perlu memaksakan. Daud puasanya ya nggak masalah, tinggal mulai lagi. Seperti itu. Bahkan Rasul itu pernah ngomong ke Abdullah bin Amr bin As, ya, agar apa? Agar puasa 2 hari libur, sehari puasa. Puasa apa tuh Pak ya? Jadi awalnya itu kan Abdullah bin Amr bin As itu puasanya tiap hari. Sama Rasul dilarang. Suruh puasa 3 hari saja 1 bulan. Diiming-imingi sama Rasul, Pak. Tenang aja. 1 hari puasa pahalanya 10 hari. Jadi kamu walaupun puasanya 3 hari, pahalanya sebulan. Kayak gitu tuh, Pak. Ya, seperti itu. Tapi Abdullah bin Amr bin As, Ibnu Amr ngomong, ya, ana atiku afdola min dzalik. Saya bisa lebih dari itu ya Rasul. Maka sama Rasul disuruh apa? Disuruh puasa sehari puasa, 2 hari libur. Jadi Senin puasa, Rabu Kamis libur, Jumat puasa Selasa Rabu libur, Kamis puasa, Jumat Sabtu libur, Ahad puasa, Senin Selasa libur, suruh gitu. Puasa apa tuh Pak kayak gitu Pak? Ya puasa aja. Seperti itu. Sehingga orang puasa tuh bebas, nggak perlu alasan. Dan ternyata jawaban itu jawaban Rasul untuk orang yang puasanya lebih istimewa daripada yang 3 hari tadi. Seperti itu. Kenapa? Lebih banyak amal solehnya. Abdullah bin Amr bin As minta lagi itu. Ya Rasul nambah. Saya lebih kuat. Dijawab sama, itu di Bukhari Muslim. Dijawab sama Rasulullah sehari puasa, sehari tidak. Dan itu puasa Daud. Baru itu puasa Daud. Kalau yang tadi bukan. Seperti itu. Nah, Abdullah bin Amr bin As minta nambah lagi para jamaah. Terus kata Rasul, tidak ada yang lebih istimewa melebihi puasa Daud. Sampai di riwayat lain tuh Rasul ngomong gini para jamaah. La soma man somad dahar. Tidak dicatat pahala puasa bagi yang puasanya tiap hari. Saking nggak bolehnya tuh Pak. Saking nggak bolehnya, maaf salah bahasa. Ya, saking agar tidak dilakukan. Tapi dilakukannya boleh. Puasa tiap hari itu boleh, nggak haram Pak, nggak dosa. Tapi nggak ada pahalanya. Itu makruh tuh. Ya, seperti itu. Puasanya boleh, nggak berdosa. Tapi nggak ada pahalanya, dianggap nggak puasa. Cuman ganti makan, diet, seperti itu. Nah, sehingga kemudian ibadah sunnah itu para jamaah lebih longgar daripada ibadah wajib. Kalimat ya Pak, yang masyhur dilakukan oleh seorang sahabat Nabi, saya nggak bakalan ngurangi dan nambahi ibadah, itu di bab fardu. Kalau sunnah ditambahi, boleh. Kalau fardu ditambahi boleh nggak Pak? Nggak boleh. Sholat duhur 4 rakaat tambahi 1 rakaat. Atau dikurangi. Ya. Tapi sholat malam saya mau 20 rakaat, silahkan. Selama tidak ada larangannya. Termasuk puasa.
Ya, Pak, itu ibadah sunnah. Tapi kalau dilarang, misalnya Rasul sholat witirnya maksimal 13, ya maka ada larangannya itu. Selama tidak ada larangannya boleh-boleh saja. Sehingga ketika berdebat tentang bilangan sholat tarawih itu kan para jamaah, bilangan sholat tarawih itu sederhana para ulama tuh. Minimal 2 rakaat, maksimalnya tidak ada batas. Keren kali ya Pak, kalau Masjid Al-Ikhlas sholat tarawihnya 2 rakaat terus bubar. Laku nggak Pak kira-kira? Ya kalau pengen cepet kayak gitu kan. Baru 2 rakaat, terus salam, terus witir kayak gitu. Witirnya serakaat. Nah, jamaahnya udah pulang. Nah itu silahkan. Kasih isyarat para jamaah. Sebab kalau sudah sholat itu ibadah yang tidak boleh diputus kecuali alasan syar'i. Apa? Seperti itu. Termasuk jadi imam. Di tengah-tengah nggak boleh mundur kecuali alasan syar'i para jamaah. Alasan syar'i itu apa? Batal misalnya. Ya, nggak bisa melanjutkan. Tapi kalau cuma suara serak-serak terus mundur ya nggak syar'i Pak. Karena serak nggak membatalin sholat. Ya saya pernah dikirim video. Karena serak mundur, makmumnya maju. Saya bilang, ini alasan syar'inya apa imam mundur kayak gitu. Jadi kadang orang tuh kagum dengan video tuh, diterima aja. Dianggapnya keren Pak. Maksudnya keren tuh serak nggantiin, terus kemudian imam yang suaranya lebih indah. Indah itu tidak jadi kemudian syarat para jamaah untuk nggantiin imam yang suaranya bermasalah. Yang penting sah kan sholat itu. Seperti itu. Tidak harus indah. Walaupun indah istimewa. Nah, seperti itu. Sehingga kalau masih bisa baca Al-Fatihah, masih bisa baca yang lainnya, ya jangan mundur. Cuman karena dikirimin video ya para jamaah. Lalu orang, wah ini dianggapnya video itu sebagai kebenaran. Seperti itu. Sama kayak misalnya saya pernah lihat video Pak ada gempa. Terus orang masih sholat aja. Nah itu nekat. Di sholat itu ada istilah sholat siddatul khauf. Anaknya mau nyemplung, dibenerin boleh Pak, terus lanjut sholatnya. Ini sudah goyang-goyang pada runtuh, masih nggak kabur, ya tinggal kabur aja. Ganti sholatnya di tempat yang lebih aman. Seperti itu. Kenapa harus masih maksain di situ? Ada lagi yang imamnya jatuh tuh Pak. Ya, terus nggak ditolongin, diganti imamnya. Ya Allah, macam-macam aja. Ya, nolongin orang wajib. Batalin aja, ditolongin dulu. Siapa tahu masih hidup. Habis itu bisa sholat lagi. Jangan-jangan khawatirnya anaknya mau nyemplung ke jurang pun lagi sholat khusyuk aja. Itu kan bahaya. Sehingga hak-hak manusia itu dalam kondisi darurat didahulukan para jamaah. Dan itu dianggap uzur syar'i untuk membatalkan sholat. Tinggal sholat lagi. Nah, baik, Mas, nemu ya, sudah. Baik, ada lagi Pak, silakan.
rawatib. Baik, para jamaah ya. Jadi ini salah satu sumber kenapa safar sholat rawatib masih disunnahkan. Yaitu hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Umar bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sunnah di atas kendaraan. Sholat sunnah yang tidak ditinggalkan di atas kendaraan, qiyamul lail, rawatib, termasuk witir. Seperti itu. Cuman rawatib itu sholat yang ngikuti sholat fardu, Pak. Jadi kalau dijamak, ya sudah kebingungan ikut fardu yang mana. Seperti itu. Jamak itu penggabungan dua sholat fardu. Ya, maka kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah, sholat rawatib itu tidak disunnahkan ketika dijamak, Pak. Juga tidak disunnahkan ketika dikosor. Kenapa? Karena salah satu tujuan kosor itu adalah khusyuk. Ya, orang yang sholat 2 rakaat khusyuk itu jauh lebih istimewa daripada orang sholat 4 rakaat nggak khusyuk. Salah satu alasan biar khusyuk walaupun ringkes itu safar. Sebab biasanya orang safar itu artinya apa? Dagdikduk, Pak. Seperti itu enggak kan? Sehingga sholatnya seminimal mungkin, maka enggak nyambung kalau sholat fardunya saja dikosor ditambahi 2 rakaat. Sholat rawatib. Jadi sunnah, sholat sunnah rawatib itu di saat apa? Di saat tidak dijamak dan tidak dikosor. Nah, di mazhab Hambali, musafir itu sholatnya wajib kosor. Sehingga kemudian di mazhab Hambali musafir ya tidak mungkin sholat sunnah rawatib. Sebab tidak sah sholatnya kalau tidak kosor. Apa alasan mazhab Hanabilah ya Pak? Tidak memperbolehkan itmam, ya Pak, sholat 4 rakaat saat musafir. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tujtanab ma'asih. Jadi Allah itu senang kalau rukhsahnya diambil. Sebagaimana Allah senang maksiat kepada Allah ditinggalkan. Hukum meninggalkan maksiat itu wajib. Maka hukum melaksanakan rukhsah pun wajib. Itu versinya Hanabilah. Sehingga orang-orang Hambali itu kalau kosor apa? Kalau safar apa? Mesti kosor. Tapi kosor ada syaratnya. Enggak boleh jadi makmum bagi orang yang sholatnya 4 rakaat. Sehingga orang-orang musafir itu bikin sholat sendiri ketika kosor. Ya. Tapi semasjid ada 2 jamaah, bukannya enggak boleh. Iya, dilarang Rasul kalau bukan musafir. Karena Rasul pernah mengingkari apa? As-sholatani ma'an. Kok ada 2 jamaah dalam satu masjid? Sehingga kalau mau ndiriin jamaah, ya nunggu dulu jamaah yang depannya salam, baru ndiriin jamaah berikutnya. Cuman kayak gini pun kalau di stasiun, di terminal susah para jamaah. Jadi salah satu bolehnya salah satu syarat sholat qashar itu tidak boleh makmum sama orang yang 4 rakaat, tapi jadi imam boleh.
Seperti itu. Baik, mudah-mudahan terwakili ya Pak Haji. Wallahu a'lam. Ada lagi para jamaah? Silahkan. Kalau enggak lanjut Pak, silahkan. Iya Pak. Baik. Nah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi ada banyak ibadah yang istimewa para jamaah. Salah satu ibadah yang istimewa itu apa? Salat berjamaah, takbiratulnya ngelihat imam takbiratul ihram dan berada di shaf awal. Dan sholat qobliyah di rumah itu kan bukan syarat. Sehingga itu pilihan, Pak. Seperti itu, apa milih qobliyah di rumah atau milih agar shafnya di depan. Karena apa? Statusnya sama-sama sunnah. Apa kelebihannya qobliyah sholat qobliyah di rumah para jamaah rahimani wa rahimakumullah? Kelebihannya enggak ria, Pak. Jadi yang bedain ibadah fardu dengan ibadah sunnah itu, kalau ibadah fardu tuh enggak perlu takut ria. Orang menjalankan kewajiban itu enggak keren, Pak, biasa aja. Dia hebat sholat duhur terus. Hebatnya di mana? Orang Islam ya wajib sholat duhur. Sehingga enggak perlu malu-malu sholat duhur itu. Tapi kalau amal sunnah itu kan amal yang membedakan satu hamba Allah dengan hamba yang lain. Ya, tingkatan cinta Allahnya. Sehingga baiknya amal sunnah itu tidak diperlihatkan orang. Baiknya ya para jamaah. Plus tidak diperdengarkan. Kamu kok kelihatannya tiap habis isya nggak pernah sholat malam, ya nggak apa-apa. Ya, tidak dikenal orang, bukan ahli sholat malam, nggak masalah. Yang penting Allah tahu kita sholat malam. Nah, kalau rasa malunya muncul, pagi-pagi cerita, alhamdulillah saya semalam sholat malamnya khusyuk. Buat apa cerita kan seperti ini? Nah, itu amal sunnah tuh Pak. Juga jangan sampai kebalikan para jamaah. Seperti itu. Kebalik tuh gimana? Kalau kelihatan orang aja sholat sunnahnya Masya Allah. Tapi kalau pas di rumah gak pernah sholat sunnah. Nah, itu kan musibah. Seperti itu. Sehingga kemudian, kenapa musibahnya? Ya dikhawatirkan kalau ibadah sunnahnya karena orang. Seperti itu. Kalau bareng orang khusyuk, sholat sunnahnya panjang. Tapi kalau di rumah nggak pernah sholat sunnah. Seperti itu. Dan termasuk sodako. Termasuk puasa. Amal sunnah itu para jamaah istimewanya disembunyikan. Istimewanya. Tapi kalau amal wajib syiar Islam. Bagusnya diperlihatkan. Kalau amal wajib nggak diperlihatkan, Islam nggak kelihatannya nggak ada yang jalanin. Kamu nggak sholat di masjid, takut kelihatan orang. Orang sholat wajib. Nah, seperti itu. Sehingga kemudian anggaplah amal wajib itu biasa saja, nggak keren. Saya kasih analogi gini para jamaah. Kalau saya utang sama Pak Rino, Pak, 500.000, terus bayar 500.000, keren nggak saya, Pak? Biasa aja. Normalnya orang. Keren itu kan kalau ini 500.000
terima kasih saya sudah ditutangi. Dan ini ada hadiah 10 juta buat Bapak. Kan kayak gitu. Contoh aja. Nah, keren itu kalau sunnah. Maka saya pernah lihat YouTube itu kayak gitu. Hakim berani jujur, keren. Yang enggak keren gitu. Karena jujur itu kewajiban. Jadi yang wajib itu enggak keren para jamaah. Lalu yang ninggalin kewajiban ya hina, Pak. Orang utang 500.000 terus enggak bayar, kabur. Itu kan orang enggak benar itu. Sehingga enggak zakat diperangi sama Abu Bakar. Enggak sholat diperangi. Kenapa? Kewajiban. Maka amal wajib itu tidak perlu takut riya. Dan amal sunnah afdolnya disembunyikan. Tapi karena pengen sholatnya di saf awal, itu kan berarti pilihan. Baik, mudah-mudahan mewakili ya. Waktu sholat sunnah rawatib, wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf, hadani Allah wa iyyakum jami'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.